Di sebuah desa kecil di pinggiran sawah hijau, hiduplah sepasang suami istri bernama Karim dan Fatimah. Dari luar, rumah mereka tampak biasa saja. Dinding papan bercat pudar, atap genteng merah tua, dan halaman sederhana dengan pohon pisang di sudutnya. Namun, di balik kesederhanaan itu, tersimpan kisah rumah tangga yang jauh dari kata bahagia. Fatimah adalah seorang wanita salehah. Ia berusia 30 tahun, berhati lembut, taat beribadah, dan dikenal sabar menghadapi cobaan hidup. Setiap subuh, ia sudah bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, menimba air, dan membersihkan rumah. Seusai itu, ia selalu menyempatkan diri membaca Al-Quran di ruang tamu dengan suara lirih yang menenangkan hati siapa saja yang mendengarnya. Tetangga yang lewat sering tersenyum mendengar lantunannya. Namun, kebeningan hati Fatimah tidak mendapat balasan yang setimpal dari suaminya. Karim, lelaki paruh baya yang bekerja sebagai pedagang hasil bumi, memiliki sifat keras kepala dan temperamen tinggi. Kata-katanya seringkali kasar, bahkan kepada istrinya sendiri. Ia mudah tersinggung dan suka membentak bila ada hal kecil yang tidak sesuai dengan keinginannya. "Fatimah, kenapa masakan ini hambar? Kau ini masak pakai tangan atau apa?" bentaknya suatu sore sambil membanting piring ke meja. Fatimah hanya menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Di mata tetangga, Karim memang dikenal tegas, tapi hanya orang-orang terdekat yang tahu sifat aslinya. Di dalam rumah, ia sering melampiaskan amarah pada istrinya. Bukan hanya kata-kata kasar, kadang tangannya pun melayang, meninggalkan luka biru di lengan Fatimah. Namun, perempuan itu memilih diam. "Biar aku saja yang menanggung ini semua," bisiknya lirih setiap kali menutup luka dengan lengan bajunya. Meski disakiti, Fatimah tak pernah membalas. Ia percaya bahwa setiap ujian adalah jalan menuju keridhaan Allah. Malam-malamnya diisi dengan doa panjang, memohon agar suaminya suatu hari berubah. Bahkan saat tubuhnya lelah setelah seharian bekerja, ia tetap berusaha tersenyum di depan orang lain, menyembunyikan luka batinnya dari dunia luar. Tetangga mulai mencium adanya sesuatu yang tidak beres. Beberapa kali mereka mendengar suara bentakan Karim dari dalam rumah, diiringi tangis tertahan Fatimah. Namun, tidak ada yang berani ikut campur. Mereka hanya bisa berbisik-bisik. "Kasihan Fatimah, sabarnya luar biasa. Semoga Allah menolongnya." Hari-hari berjalan dengan luka yang sama. Fatimah tetap bertahan, bukan karena takut, tetapi karena keyakinannya bahwa rumah tangga adalah amanah. Ia ingin tetap menjaga kehormatan suaminya, meski hatinya berkali-kali dirobek oleh ucapan kasar dan perlakuan buruk. Namun, di balik kesabarannya, doa-doa panjang Fatimah mulai mengetuk pintu langit. Ia sering menangis dalam sujudnya, berdoa dengan suara serak. "Ya Allah, jika memang ada hidayah untuk suamiku, berilah ia jalan menuju kebaikan. Namun bila tidak, berilah aku kekuatan untuk menghadapi takdir MU." Doa yang terus dipanjatkannya itulah yang kelak akan menjadi saksi saat Allah menunjukkan balasan bagi suaminya yang selama ini lalai dan kasar terhadap istri salehah. Hari-hari di rumah Fatimah berjalan dengan pola yang sama. Pagi hari ia bangun lebih awal, menyiapkan air untuk Karim mandi, lalu memasak sarapan sederhana. Setelah itu ia menyapu halaman, memberi makan ayam, dan menimba air dari sumur. Semua pekerjaan ia lakukan dengan hati ikhlas, meski seringkali tidak mendapat ucapan terima kasih dari suaminya. Karim, sebaliknya, lebih sering mengeluh. Jika nasi terlalu lembek, ia marah. Jika lauk tidak sesuai seleranya, ia membentak. Bahkan hal kecil seperti pakaian yang tidak tersetrika rapi pun bisa jadi alasan untuk melontarkan kata-kata tajam. "Fatimah, apa kau tidak bisa bekerja dengan benar?" Suaranya menggema di dalam rumah suatu pagi. Fatimah hanya menunduk. Ia menjawab pelan, "Maafkan aku, Bang. Akan kuperbaiki." Lalu ia kembali melakukan pekerjaannya tanpa berani menatap mata suaminya. Tetangga yang melihat dari luar rumah hanya bisa geleng-geleng kepala. Mereka tahu Fatimah bukan istri yang malas. Justru ia dikenal sebagai wanita yang rajin, lembut, dan tidak pernah meninggikan suara. Namun entah mengapa, Karim selalu merasa ada yang salah.
Meski sering diperlakukan kasar, Fatimah tidak pernah berhenti berbuat baik. Ia selalu memastikan rumah dalam keadaan bersih, pakaian suaminya wangi, dan makanan tersedia di meja. Bahkan ketika tubuhnya sakit, ia tetap memaksakan diri bekerja. "Kenapa kau masih peduli padanya, Fatimah? Dia terlalu kasar padamu," tanya seorang tetangga perempuan saat melihat Fatimah sedang menimba air. Fatimah hanya tersenyum tipis, lalu menjawab, "Karena dia suamiku. Aku hanya bisa bersabar dan berdoa semoga Allah melembutkan hatinya." Malam hari, setelah semua pekerjaan selesai, Fatimah selalu meluangkan waktu untuk sholat tahajud. Di atas sajadah usang di sudut kamarnya, ia berdoa dengan air mata yang menetes deras. Tangannya terangkat tinggi, suaranya bergetar lirih. "Ya Allah, jangan biarkan aku membalas kasar dengan kasar. Berilah aku kekuatan untuk tetap sabar. Jika suamiku masih kau beri umur panjang, lembutkanlah hatinya. Jika tidak, tunjukkanlah keadilan agar orang lain tahu bahwa menyakiti istri adalah dosa besar." Doa itu bukan sekadar keluhan, melainkan seruan penuh keikhlasan. Fatimah tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Ia hanya berserah diri, percaya bahwa Allah akan memberikan jalan keluar pada waktu yang tepat. Kesabaran Fatimah menjadi buah bibir warga desa. Banyak yang diam-diam kagum padanya. "Sungguh wanita itu berhati mulia," bisik seorang bapak tua. "Kalau orang lain mungkin sudah pergi meninggalkan suami seperti itu." Namun Fatimah tetap bertahan, bukan karena takut, tapi karena yakin setiap kesulitan ada balasannya. Ia percaya, setiap tetes air matanya tidak akan sia-sia di hadapan Allah. Dan benar saja, doa-doa yang ia panjatkan setiap malam kelak akan menjadi saksi, saat hidup Karim mulai berubah arah. Sebab kesombongan dan kekerasan hati tidak pernah dibiarkan oleh Sang Pencipta. Seiring waktu, bukannya berubah menjadi lebih baik, Karim justru semakin larut dalam kesombongan. Hasil dagangannya yang lumayan sering membuat ia merasa lebih tinggi daripada orang lain. Di warung kopi desa, ia duduk dengan gaya angkuh, rokok terselip di jari, dan mulutnya penuh kata-kata meremehkan. "Ah, orang-orang itu rajin ke masjid, tapi hidupnya tetap susah. Lihat aku, meski jarang sholat, aku tetap bisa makan enak setiap hari," ucapnya lantang sambil tertawa keras. Ucapannya membuat beberapa orang saling pandang dengan wajah tidak nyaman. Namun, tak ada yang berani menegur secara langsung. Fatimah yang mendengar cerita itu dari tetangga hanya bisa menunduk sedih. Hatinya semakin perih, bukan hanya karena ucapan kasar yang ia terima di rumah, tapi juga karena suaminya berani meremehkan ajaran agama. Tidak berhenti sampai di situ, Karim mulai sering pulang larut malam. Ada kalanya ia ikut berjudi dengan teman-temannya di dusun sebelah. Saat pulang, matanya merah, wajahnya bau minuman, dan langkahnya sempoyongan. Begitu masuk rumah, ia selalu mencari masalah. "Mana uang hasil kau jual sayur di pasar tadi?" tanyanya suatu malam dengan nada tinggi. Fatimah menjawab pelan, "Sudah aku belikan beras dan lauk untuk makan kita beberapa hari ke depan." Karim langsung membentak, "Dasar perempuan bodoh, kau selalu saja menghabiskan uang, tidak tahu hemat." Padahal, Fatimah selalu mengatur belanja dengan cermat agar rumah mereka tidak kekurangan. Namun, Karim tetap menuduh dan memaki. Tetangga semakin resah dengan ulah Karim. Beberapa kali ustadz desa mencoba menasihati, "Karim, dunia ini sementara. Jangan remehkan sholat. Jangan sakiti istrimu. Kau hanya akan menyesal kelak," ucap seorang ustadz dengan lembut. Namun Karim hanya menertawakan. "Aku tidak butuh ceramah. Uang lebih penting daripada doa-doa kalian," balasnya kasar. Sifat sombong itu membuat orang semakin menjauh darinya. Bahkan saudara sendiri enggan berkunjung. Namun, yang paling menderita tetap Fatimah. Ia sering menjadi pelampiasan amarah ketika Karim kehilangan uang di meja judi. Meski begitu, ia masih memilih bertahan, yakin bahwa Allah suatu hari akan menunjukkan keadilannya. Kesombongan Karim makin menjadi-jadi. Ia merasa tak tersentuh, seolah dunia berada di genggamannya. Namun ia tidak tahu
bahwa setiap langkah angkuhnya sedang mendekatkannya pada jurang kehancuran. Dan doa-doa Fatimah yang selalu naik ke langit, perlahan mulai menemukan jawabannya. Allah akan menunjukkan bahwa kesombongan hanya akan membawa petaka. Malam itu, hujan turun deras membasahi desa. Angin berhembus kencang, membuat atap rumah Fatimah berderit. Di dalam rumah, suasana hening setelah sebelumnya penuh bentakan Karim. Lelaki itu sudah tertidur dengan dengkuran keras. Sementara Fatimah duduk di sudut kamar dengan wajah pucat. Air matanya menetes di atas sajadah lusuh yang sudah lama setia menemani. Dengan suara lirih, ia memanjatkan doa. Ya Allah, Engkau tahu semua yang aku rasakan. Aku mencoba sabar. Aku mencoba ikhlas. Tapi hatiku sakit. Tubuhku lelah. Jika suamiku masih bisa Kau beri hidayah, lembutkanlah hatinya. Namun jika tidak, tunjukkanlah kekuasaan MU agar orang lain bisa mengambil pelajaran darinya. Tangannya bergetar. Suaranya pecah menahan tangis. Malam-malam seperti ini sudah sering ia lewati. Sholat tahajud menjadi pelarian hatinya yang luka. Sujud panjangnya seolah membawa semua keluh kesah ke hadapan Allah. Tetangga yang tinggal di rumah sebelah kadang mendengar suara tangisnya di malam buta. Seorang ibu tua pernah berkata, "Aku sering dengar Fatimah menangis dalam doanya. Perempuan itu luar biasa sabarnya." Namun tidak banyak yang bisa dilakukan selain ikut mendoakan dalam hati. Fatimah terus berdoa, seolah hatinya tidak pernah berhenti berbisik ke langit. Ia percaya bahwa setiap tetes air mata seorang istri yang dizalimi tidak akan sia-sia di sisi Allah. Sementara itu, Karim tetap hidup dengan cara lamanya. Siang ia berdagang, sore nongkrong di warung kopi, malam pulang dengan amarah. Ia tidak tahu bahwa dua istrinya sedang mengetuk pintu-pintu langit, menunggu saatnya untuk dijawab. Beberapa hari kemudian, tanda-tanda itu mulai terlihat. Karim merasa tubuhnya sering gatal tanpa sebab. Malam-malamnya terganggu, tidurnya tidak nyenyak. Ia mengira hanya digigit nyamuk atau kelelahan. Namun semakin hari, rasa gatal itu semakin parah. Fatimah melihat perubahan itu dengan mata berkaca-kaca. Bukan karena senang, tapi karena ia tahu Allah mulai menunjukkan kuasanya. Meski begitu, ia tetap merawat suaminya dengan sabar, memberikan obat tradisional seadanya, dan terus berdoa dalam hati. Ia yakin, inilah jawaban dari langit. Doa-doa yang ia panjatkan dengan air mata akhirnya didengar. Namun, jalan yang terbuka bukan jalan kelembutan, melainkan jalan peringatan yang keras. Karim belum sadar. Ia masih sering membentak meski tubuhnya mulai terasa aneh. Tetapi, langkah kehancuran itu sudah dimulai. Dan doa seorang istri salehah akan menjadi saksi di balik semua yang terjadi. Pagi itu, Karim terbangun dengan wajah muram. Ia menggaruk-garuk tubuhnya yang penuh bintik merah. "Fatimah, buatkan ramuan, tubuhku gatal sekali," bentaknya dengan suara serak. Fatimah segera menyiapkan air hangat dengan campuran daun sirih, berharap bisa meredakan rasa gatal. Namun bukannya membaik. Keesokan harinya gatal itu semakin meluas. Bintik merah berubah menjadi luka kecil, lalu menebarkan bau tidak sedap. Karim mencoba menutupi dengan pakaian panjang, tapi setiap orang yang duduk dekatnya bisa mencium aroma aneh dari tubuhnya. Saat di warung kopi, temannya menutup hidung. "Karim, tubuhmu bau sekali. Kau sakit apa?" Karim tersinggung, membentak. "Kau pikir aku kusta? Ini cuma alergi." Namun dalam hatinya ia mulai gelisah. Malam hari, rasa gatal berubah menjadi perih. Tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Ia tidak bisa tidur nyenyak, berguling-guling di kasur sambil mengerang. Fatimah yang berada di sampingnya hanya bisa menatap dengan rasa iba. Meski disakiti berkali-kali, ia tetap menyiapkan kain basah untuk mengompres luka suaminya. Karim mencoba berobat ke tabib desa, tapi ramuan herbal tidak membantu. Ia lalu pergi ke puskesmas. Dokter pun kebingungan. "Kami tidak menemukan penyebab jelas. Ini bukan penyakit biasa," kata sang dokter sambil menggeleng. Warga desa mulai membicarakan hal itu. "Mungkin ini balasan dari Allah," bisik seorang ibu kepada tetangganya. Semasa hidupnya,
Ia sering kasar pada istrinya. Doa istri yang terzalimi tidak pernah tertolak. Ucapan itu menyebar cepat dan membuat nama Karim jadi buah bibir. Di rumah, Fatimah semakin sering melihat suaminya mengerang kesakitan. Tubuhnya penuh luka bernanah. Baunya semakin menyengat. Tetangga yang dulu sering datang, kini enggan berkunjung. Bahkan teman-teman akrabnya pun menjauh. Meski begitu, Fatimah tetap merawatnya. Dengan sabar ia membersihkan luka, mengganti kain, dan menyiapkan makanan. Hatinya masih dipenuhi kasih, meski jasad dan batinnya telah lama tersakiti. Karim mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya, ia merasa lemah, tak berdaya, dan terasing. Kesombongan yang dulu ia banggakan perlahan terkikis oleh rasa sakit yang tak tertahankan. Namun, mulutnya masih berat untuk mengakui kesalahan. Penyakit misterius itu terus berkembang, membuat tubuhnya kian kurus dan rapuh. Dan semakin hari, semakin jelas bahwa ini bukan sekadar penyakit biasa. Ini adalah teguran keras dari Allah. Hari-hari Karim semakin berat. Tubuhnya yang dulu tegap kini kurus kering. Luka-luka bernanah menyebar hampir ke seluruh badan, membuat bau busuk semakin kuat. Bahkan dari jarak beberapa meter, orang sudah bisa mencium aroma menyengat itu. Awalnya Karim masih memaksa keluar rumah. Duduk di warung kopi tempat biasa ia menyombongkan diri. Namun, begitu ia datang, suasana berubah. Orang-orang menoleh, menutup hidung, lalu perlahan meninggalkannya. Seorang pemuda berbisik, "Tidak tahan, baunya menusuk sekali." Karim terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa malu. Dulu ia yang meremehkan orang lain. Kini orang-orang justru menjauh darinya. Ia kembali pulang dengan langkah gontai. Dadanya penuh sesak oleh rasa terasing. Bisnis dagangnya pun hancur. Tidak ada lagi pembeli yang mau berurusan dengannya. Barang-barang dagangan menumpuk di rumah, membusuk karena tidak laku. Teman-teman judi yang dulu sering memanggilnya, kini hilang entah kemana. Satu persatu meninggalkannya. Yang tersisa hanya Fatimah. Wanita itu tetap setia merawatnya, meski hatinya sudah lama disakiti. Ia membersihkan luka-luka suaminya dengan kain bersih, mengoles ramuan herbal, dan memberi makan dengan tangannya sendiri. "Kenapa kau masih merawatku, Fatimah? Bukankah aku sering kasar padamu?" tanya Karim dengan suara lemah suatu malam. Fatimah menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Karena kau suamiku. Tugas seorang istri adalah tetap menjaga, meski hatinya terluka. Aku hanya berharap Allah merahmatimu." Jawaban itu membuat hati Karim semakin guncang. Rasa sakit fisik bercampur dengan rasa bersalah yang mulai merambati pikirannya. Namun egonya masih kuat. Mulutnya masih enggan mengakui kesalahan. Warga desa melihat semua perubahan itu. Mereka yang dulu segan, kini hanya menggeleng dengan rasa iba. "Beginilah balasan Allah bagi orang yang durhaka pada istrinya," kata seorang bapak tua di surau. Cerita tentang penyakit aneh Karim menyebar ke kampung-kampung tetangga, menjadi buah bibir yang penuh pelajaran. Setiap malam, Karim tidak bisa tidur. Ia mengerang kesakitan, menggaruk tubuhnya hingga berdarah, lalu menjerit karena perih. Fatimah hanya bisa duduk di sampingnya, berdoa dalam hati agar Allah memberinya kekuatan menghadapi semua ini. Karma yang nyata itu semakin hari semakin menelanjangi siapa Karim sebenarnya. Semua kesombongan, semua kelalaiannya pada agama, dan semua sikap kasarnya pada istrinya kini kembali padanya dalam bentuk penyakit yang mengerikan. Namun, Allah belum selesai menegurnya, karena puncak penderitaan itu belum tiba. Dan di saat itulah, penyesalan Karim benar-benar akan pecah, meski mungkin sudah terlambat. Malam itu, udara desa terasa dingin. Angin bertiup pelan, menembus celah dinding rumah papan yang sudah rapuh. Di dalam rumah, Karim terbaring lemah di atas tikar pandan. Tubuhnya semakin kurus, kulitnya menghitam penuh luka bernanah, dan aroma busuk membuat orang-orang enggan mendekat. Fatimah duduk di sisinya, mengganti kain basah yang ditempelkan di dahi suaminya. Tangannya bergetar menahan rasa iba, meski hatinya mengingat semua perlakuan kasar yang pernah ia terima.
Karim membuka matanya perlahan. Tatapannya kosong, namun bibirnya bergerak lemah. Fatimah. Suaranya serak, hampir tak terdengar. Fatimah menunduk mendekat. Ya, Bang. Aku di sini. Air mata Karim menetes. Itu pertama kalinya Fatimah melihat suaminya menangis. Aku sudah salah. Selama ini aku menyakitimu. Aku kasar padamu. Aku remehkan doamu. Padahal kau istri yang paling sabar. Fatimah terdiam. Hatinya diguncang rasa haru sekaligus perih. Ia tak pernah mendengar ucapan seperti itu dari mulut Karim sebelumnya. Aku menyesal, Fatimah. Lanjut Karim dengan suara terputus-putus. Semua kesombongan, semua kata-kataku yang menyakitimu. Aku tahu Allah sedang menghukumku. Aku mohon, maafkan aku. Fatimah tak mampu menahan air matanya. Ia menggenggam tangan suaminya yang lemah, lalu berbisik. Aku sudah lama memaafkanmu, Bang. Dari dulu aku selalu memohon pada Allah agar hatimu dilembutkan. Semoga Allah menerima taubatmu. Karim terisak. Tubuhnya bergetar. Ia ingin berbicara lebih banyak. Tapi lidahnya terasa kaku. Hanya air mata yang mengalir deras, bercampur dengan rasa sakit di sekujur tubuh. Warga desa yang mendengar kabar kondisi Karim mulai berdatangan, meski sebagian berhenti di teras karena tak kuat menahan bau busuk. Mereka melihat dari jauh, beberapa menggeleng, beberapa berbisik lirih. Beginilah akibatnya menyakiti istri salehah. Penyesalan datang terlambat. Malam itu menjadi malam penuh tangisan. Tangisan Fatimah yang melantunkan doa-doa, dan tangisan Karim yang penuh penyesalan. Namun waktu sudah terlalu jauh berjalan. Kesombongan yang dulu ia banggakan kini hanya menyisakan tubuh rapuh yang menunggu ajal. Allah telah menunjukkan kuasanya, bahwa penyesalan seringkali datang ketika semuanya sudah terlambat. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik. Kabut tipis masih menyelimuti desa. Ayam-ayam berkokok bersahut-sahutan. Di rumah papan yang rapuh itu, suasana berbeda terasa. Karim, lelaki yang dulu gagah dan penuh amarah, kini terbaring lemah, hanya tinggal kulit membungkus tulang. Fatimah duduk di sampingnya, terus membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan suara lirih. Suara itu menenangkan, seakan mengisi ruangan sempit yang dipenuhi aroma obat dan luka bernanah. Sesekali ia menyeka dahi suaminya dengan kain basah. Karim membuka matanya perlahan. Pandangannya kosong, bibirnya bergetar. Fatimah. Suaranya nyaris tak terdengar. Fatimah menunduk, menggenggam tangannya yang dingin. Ya, Bang. Aku di sini. Air mata jatuh dari sudut mata Karim. Dengan sisa tenaga, ia berucap, ampuni aku sudah zalim padamu. Semoga Allah menerima taubatku. Fatimah tak kuasa menahan tangis. Aku sudah memaafkanmu, Bang. Semoga Allah mengampuni semua salahmu. Beberapa detik kemudian, Karim menghembuskan napas terakhirnya. Wajahnya menegang, matanya terpejam, dan tubuhnya membeku. Tangisan pecah di rumah itu. Fatimah memeluk kain kafan yang sudah disiapkan. Air matanya membasahi pipi. Warga desa berdatangan. Mereka melihat jenazah Karim dengan wajah muram. Bau busuk masih menyengat, membuat beberapa orang menutup hidung. Seorang bapak tua berucap lirih, inilah azab yang nyata. Gelar dan harta tak bisa menolong kalau hati penuh kesombongan dan mulut penuh kata kasar. Pemakaman berlangsung dengan penuh rasa was-was. Beberapa orang pengusung keranda tampak kesulitan, seolah keranda berat tak wajar. Warga gemetar menyaksikan. Namun akhirnya, dengan doa-doa yang dipanjatkan, jenazah itu dimasukkan ke liang lahat. Fatimah berdiri di sisi makam. Air matanya jatuh tanpa henti. Namun hatinya terasa lega. Semua luka yang ia simpan selama bertahun-tahun kini terlepas bersama kepergian suaminya. Ia hanya berdoa, ya Allah, jadikanlah kisah ini pelajaran bagi siapapun yang menyakiti orang yang Engkau muliakan dengan kesabaran. Kisah Karim menjadi buah bibir di desa itu. Banyak orang menjadikannya contoh, bahwa menyakiti istri salehah bukan hanya dosa, tapi juga mendatangkan azab di dunia.
Sejak hari itu, para lelaki di desa lebih berhati-hati dalam memperlakukan istri mereka. Fatimah melanjutkan hidupnya dengan sabar. Ia tetap menjadi wanita yang sederhana, setia dengan sajadahnya, dan terus berdoa agar Allah melindungi rumah tangga siapapun dari ujian kedurhakaan. Karim telah pergi, namun kisahnya tetap tinggal sebagai pengingat. Kesabaran seorang istri bisa menjadi jalan menuju surga, sementara kesombongan seorang suami bisa menjadi pintu azab yang nyata.